Puji Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kami serahkan kepada kami semua dengan hormat Pendeta Bapak Miracle Awi Sarjana Teologi. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Tuhan banyak selamat untuk Bapak Pendeta Berdi Woran, sarjana ekonomi, master teologi yang berhari ulang tahun yang ke-73 tahun pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat satu ayat di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan seperti ini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, di antara begitu banyak arti atau pengertian atau definisi dari ulang tahun, satu hal yang pasti, kalau kita masih ulang tahun, artinya kita masih hidup, betul? Ulang tahun, artinya kita masih hidup. Kalau sudah mati, tidak mungkin kita bikin ulang tahun. Kemudian yang kedua, mengapa ulang tahun diadakan di sini, di gereja ini? Karena pemimpin jemaat gembala di tempat ini berhari ulang tahun. Coba bukan pemimpin jemaat, masa pemimpin di gereja, terserah mau bikin di mana. Karena cuma gembala dan ibu rohani yang bikin hari jadi di gereja, sudah dikasih Tuhan. Yang lain kan coba-coba bikin hari jadi di gereja. Karena ada seorang pemimpin yang menurut Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 berkata, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Amin. Karena pemimpin jemaat di sini yang selalu menyampaikan firman Allah, dia berhari ulang tahun, maka kita adakan acara indah ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita selalu berkata bahwa Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Memang hidup ini adalah perjalanan. Ya, kita semua sepakat saja. Hidup ini adalah perjalanan. Dan salah satu hal yang bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita adalah yang terdahulu bisa jadi terkemudian, betul? Yang di depan bisa pindah ke belakang, dan yang di belakang bisa pindah ke depan. Pemimpin yang memimpin kamu kepada keselamatan, archegos, leaders atau commanders, jadi leaders, orang yang memberikan pimpinan, yang memimpin, dan orang yang memberi perintah. Untuk acara hari ulang tahun, ya banyak sekali firman Allah yang bisa disampaikan, yang pernah kita dengar. Tapi sebagian besar tema firman Tuhan untuk ulang tahun pasti bicara soal hidup yang diberkati, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang jadi berkat untuk banyak orang, betul? Hidup dengan prestasi dan banyak hal yang lain yang menunjukkan kepada kita jalan untuk membuat hidup ini jadi berarti. Tapi mari kita akan lihat, karena yang berulang tahun adalah seorang pemimpin, ya. Mari kita akan lihat, ternyata di dalam Alkitab ada orang-orang yang dipakai untuk berjalan di depan, menjadi pemimpin. Orang-orang yang oleh Tuhan diberikan otoritas untuk memberikan perintah. Mari coba kita lihat beberapa kualifikasi Tuhan, ya. Kalau Yesus, semua kualifikasi memimpin ada di dalam Yesus. Semua syarat untuk seorang pemimpin yang baik, yang sempurna itu ada di dalam Yesus.
Tapi mari kita lihat, ternyata di dalam Alkitab ada orang yang Tuhan angkat, Tuhan taruh dia di depan untuk memimpin, untuk memberikan command, memberikan perintah. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, semua ini ditawarkan kepada kita semua, bukan hanya kepada gembala-gembala, kepada para pelayan majelis Jumat, kepada kita semua. Kalau saudara memiliki hal ini, Tuhan pasti akan bawa saudara di depan. Yang pertama, Abraham. Kita tahu sekali ceritanya. Dia adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Mengapa Abraham dipakai oleh Tuhan untuk berjalan di depan? Kita semua tahu ceritanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-12. Ketika Abraham akan mengorbankan Ishak, Tuhan berkata, malaikat datang dan berkata, jangan Abraham, aku tahu. Satu, engkau takut akan aku. Dan engkau tidak segan-segan memberikan anak yang engkau kasihi. Itu punya dua arti. Yang pertama, dia dengar-dengaran. Dan yang kedua, dia siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang Tuhan akan bawa di depan adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut jauh dari Tuhan, takut menyakiti hati Tuhan, takut mempermalukan nama Tuhan. Orang yang takut Tuhan, Tuhan akan bawa di depan. Dia akan diberikan otoritas untuk memberikan perintah, dan dia pantas untuk berjalan di depan, memberikan pimpinan. Orang yang takut Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Abraham bawa anakmu yang tunggal itu dan persembahkan di tempat yang akan kutujukan kepadamu. Orang yang takut Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Orang seperti itu Tuhan akan bawa di depan. Sudah dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, ada seorang pemimpin lain dalam Alkitab, namanya Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudara, Tuhanlah yang mengutus aku mendahului kamu. Dia menjadi pemimpin untuk keluarganya, betul? Dia jadi pemimpin untuk satu kehidupan yang baik. Ya. Dia yang memimpin mereka masuk dalam satu keadaan yang sangat menyedihkan. Sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia menjaga kekudusannya. Aku tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan selalu pasti Tuhan akan bawa di depan. Amin. Dan dia memiliki otoritas untuk memberi perintah. Commander, ya. Dia jadi orang yang memberikan command, memberikan perintah. Haleluya. Kemudian orang yang ketiga, dengan cepat saja sudah saya kasih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan adalah Musa. Ya. Musa dipakai oleh Tuhan jadi pemimpin besar orang Israel, membawa mereka keluar dari perbudakan, memimpin mereka melewati padang gurun. Pas waktu tiba di perbatasan, tidak boleh masuk karena katanya hati Musa, dia izinkan hatinya dipahitkan dan melanggar kekudusan Tuhan. Tapi apa yang membuat Musa dipakai Tuhan jadi pemimpin? Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Musa adalah orang yang paling rendah hati. Bilangan pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Terjemahan lain, dia orang yang paling lembut hatinya. Orang rendah hati pasti lembut. Mengapa? Karena orang kaya menjawab dengan kasar. Itu kata Alkitab. Dia merasa dia punya semua, jadi kata-katanya kasar. Ya. Tetapi orang lemah lembut, apa sih lemah lembut? Tidak kasar. Sudah dikasih Tuhan. Kita pikir, wah kalau suara besar, dia jadi pemimpin. Oh kalau dia banyak uang, dia akan jadi pemimpin. Kita salah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Ya. Orang yang dengar-dengaranlah, orang yang takut akan Tuhanlah, yang selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Orang yang selalu menjaga dirinya kudus. Bukan orang yang visi atau misinya hebat. Yusuf terkenal dengan visi yang dari Tuhan, betul? Tapi yang membuat dia mencapai misinya, mencapai visi yang Tuhan tunjukkan, itu karena dia hidup dalam kekudusan. Di dalam Alkitab selain Yesus, saya punya 2 orang tokoh yang paling saya senangi. 2 orang itu, 1 Yusuf, 2 Daniel. Kenapa? Karena sejak muda sampai tua mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat celah, sudah dikasih Tuhan. Yusuf dan Daniel, perhatikan. Ya. Kalau kita bicara 7 jemaat di Wahyu, maka surah akan berkata, oh ada dua jemaat yang tidak dapat teguran. Itu sudah dikasih Tuhan. Ada Smyrna, ya, dan kemudian ada Philadelphia. Kita mungkin berkata seperti itu. Nah, Yusuf dan Daniel dari muda sampai tua tidak ada cacat sama sekali. Sudah dikasih Tuhan. Ini yang membuat mereka dipakai oleh Tuhan. Senang sekali Tuhan kita, Tuhan kemurahan. Dia berikan kepada kita kesempatan 70 kali 7 kali kita dapat kesempatan. Tapi saya sangat-sangat percaya pasti ada beda antara orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya, dikasih lebih cepat saja, orang yang dipakai oleh Tuhan adalah Daud. Dia memimpin sebagai gembala, dalam peperangan dia memimpin, betul, dalam ibadah dia selalu dibuka. Mengapa sudah dikasih Tuhan? Yang pasti 2, Mazmur 119 itu sikap hatinya terhadap firman Allah, dan yang pasti kecintaannya terhadap hadirat Tuhan. Amin. Aku mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Orang ini dalam pengembalaan dia berjalan di depan. Orang seperti ini dalam peperangan dia selalu ada di depan. Dan orang seperti ini, saudara saya kasih Tuhan, di dalam ibadah dia akan selalu ada di depan. Kemudian ini lagi sudah dikasih Tuhan. Ada, oh ya, kalau pemimpin ini namanya Daniel. Ya, Daniel dia memimpin dalam kekudusan. Tapi satu hal yang paling saya suka tentang Daniel, coba kita lihat itu di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ini yang dipilih oleh Tuhan membuat Daniel menjadi pemimpin. 4 raja boleh berganti. Ada raja Nebukadnezar, kemudian ada raja Belsyazar, kemudian ada Darius, kemudian ada Kores, tetapi dia selalu ada di depan. Pemimpin dari semua orang pandai, orang bijaksana. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat berita itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikam yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Ini kebiasaan yang luar biasa. Saya tanya, Bu David, untuk orang yang tidak ada, Bu David Arano, ya, apa rahasia keberhasilan sehingga boleh terus maju pendidikan, pembangunan? Dia bilang, Bu Eki, kita percaya sekali doa Daniel. Ya. Dia percaya sekali kebiasaan Daniel berdoa. Ya. 3 kali sehari. Kenapa? Daniel tidak mau salah jalan. Daniel tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia ingin setiap keputusan yang dia ambil itu seturut kehendak Tuhan. Amin. Dia ingin selalu mengerti jalan Tuhan yang sempurna. Nah, orang yang seperti ini Tuhan akan selalu bawa di depan. Selalu punya otoritas, commander, memiliki wibawa ilahi untuk memberikan perintah. Kemudian coba kita lihat yang terakhir saja, sudah dikasih Tuhan. Ya. Yang terakhir di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 10. Pokoknya kalau yang satu ini tiap kali hari jadi pasti ayat ini ada. Saudara-saudara, saya ada di sini bukan oleh kuat dan gagah saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Sampai ada seorang bapak muda bersaksi, saudara-saudara,
istri saya boleh melahirkan anak saya yang pertama bukan oleh kuat dan gagah saya. Jemaat tak tahu sejak kapan istri melahirkan suami kuat. Saya dikasih Tuhan. Ayat ini selalu muncul, tetapi inilah yang membuat Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dia berkata, aku tidak membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Dia kerja lebih keras dari yang lain. Orang-orang yang bekerja lebih keras dari yang lain, Tuhan akan selalu bawa dia di muka. Amin. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi pemimpin, untuk dia bisa memberikan perintah. Mengapa? Karena dia telah bekerja lebih keras dari yang lain. Haleluya. Hari-hari ini semua sedang euforia, sedang musdam, bus dan lain sebagainya. Ya, sedang dikasih Tuhan. Nanti kalau musyawarah besar di sorga, di langit sana, cuma yang jadi pemimpin yang nyata tak tinggal. Sudah dikasih Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Di antara hidup yang berarti, hidup yang diberkati, hidup yang berkenan. Tapi renungan firman Tuhan di hari ulang tahun dari pemimpin yang kita cinta, gembala di tempat ini, karena dia pemimpin, kita ulang tahun di sini. Kalau enggak, jangan mimpi bikin hari jadi di gereja. Sudah dikasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Biar bendahara jemaat ya. Sekretaris jemaatnya enggak bikin di rumah atau di restoran atau di kubur. Tapi gembala dan ibu rohani bikin di gereja. Sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan percayakan dia untuk berdiri di depan kita. Amin. Memberikan pimpinan dan memberikan arahan atau petunjuk. Haleluya. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang takut Tuhan, yang dengar-dengaran kepada firman, yang selalu mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebenarnya inilah hidup yang berarti, sudah dikasih Tuhan ya, yang mau hidup dalam kerendahan hati. Tuhan cari orang-orang seperti ini. Dia akan bawa kita untuk berdiri di depan, sekalipun mungkin tidak dalam struktur ya. Biasanya kalau pegawai sudah mau siap-siap pensiunan, dia sudah bukan lagi struktural, betul? Kalau siap-siap pensiun, dia sudah fungsional. Kapan-kapan dia mau berfungsi boleh, karena dia sudah tidak ada dalam struktur. Kita mungkin tidak ada dalam struktur, tapi saya percaya orang-orang seperti itu Tuhan akan taruh di depan. Amin. Tuhan akan angkat dia. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.